benar Tuhan, bahwa kami bersyukur kami bisa menyembah Allah yang sangat baik itu. Kami bersyukur bahwa kami bisa menyembah Allah yang sangat kudus itu. Kami bersyukur kami bisa menyembah Allah yang begitu dekat dengan hidup kami. Kami dimampukan untuk menyembah Tuhan. Kami tahu hal itu. Pada dasarnya manusia yang berdosa, kami tidak punya kemampuan untuk menyembah Allah. Kami kehilangan sesuatu ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Yang tadi hubungan dengan Allah, Tritunggal itu sangat dekat di Taman Eden. Namun karena dosa itu memecah semuanya. Sehingga hubungan yang begitu dekat itu bisa bersama-sama itu hilang. Dan akhirnya menimbulkan sebuah jurang yang sangat-sangat dalam dan tidak bisa diselami oleh siapapun. Namun kami bersyukur Tuhan, ada Yesus Kristus yang membangun sebuah jembatan untuk kami bisa berelasi dengan Allah. Sehingga hari ini kami bisa menyembah, kami bisa bersekutu dengan Engkau dengan sangat dekat, dengan sangat erat. Bahkan ketika kami berdoa, Allah sudah mendengar doa kami dan Kau siap menjawab kami. Kami tidak butuh hal-hal yang lain Tuhan, karena sesuatu itu sudah dikerjakan melalui Yesus Kristus. Dan hari ini kami ingin sama-sama belajar mengenai Trinitas. Bagaimana kami bisa hidup di dalamnya, bagaimana kami bisa menghidupi Trinitas itu dengan sangat dekat buat hidup kami. Terima kasih Engkau pimpin pemberitaan ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang siap diberkati, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, senang sekali kita bisa bertemu kembali di dalam minggu yang spesial ini, yaitu Minggu Trinitas ya. Dan hari ini kita ingin membahas mengenai kehidupan Trinitas ya. Kehidupan yang trinitaris. Itu adalah kehidupan yang sebenarnya kita tidak bisa lepas dari kehidupan Allah Bapa, Allah Anak dan juga Allah Roh Kudus. Nah biasanya kalau orang Kristen mendengar kehidupan yang Trinitas, orang itu nggak langsung lihat kepada kata kehidupannya, betul ya? Tapi orang lebih fokus kepada apa? Trinitasnya, langsung pada melihat kepada apa? Tritunggalnya. Dan akhirnya ketika orang memfokuskan kepada kata Tritunggal, dia langsung bisa mempunyai pikiran, wah ini sulit nih, ini berat nih. Karena Tritunggal itu biasanya kalau adakan seminar itu nggak cukup sehari, betul ya? Kita adakan seminar bisa berkali-kali. Bahkan kita membahasnya ketika 2 kali pun rasanya kok masih sulit ya? Kok masih rumit ya memahami Tritunggal? Namun hari ini saya ingin ingatkan kepada setiap kita dan ingin kasih tahu bahwa yang akan kita bahas mengenai hari ini adalah mengenai suatu hal yang fundamental di dalam kekristenan itu sendiri. Bagaimana karakter Allah Bapa, karakter Allah Anak, dan karakter Allah Roh Kudus itu harusnya bukan hanya menjadi sebuah teori yang kita pelajari, namun hal itu juga seharusnya sangat dekat dengan kehidupan kekristenan kita. Amin Bapak Ibu. Dan hari ini kita ingin bahas mengenai hal ini dengan sangat-sangat sederhana. Jadi sifatnya sangat reflektif. Sebelum saya mulai dan sebelum saya masuk kepada kehidupan Allah Trinitas itu sendiri, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, coba sama-sama kita membayangkan sesuatu. Kalau Bapak Ibu mendengar kata Allah Bapa, respon Bapak Ibu yang paling pertama muncul di dalam pikiran Bapak Ibu itu apa? Ketika Bapak Ibu mendengar kata Allah Bapa. Gak usah lama-lama dipikirnya, wah Allah Bapa adalah orang yang sangat tinggi. Wah, ya. Akhirnya kita memberikan sebuah definisi yang sulit. Enggak. Yang sederhana aja, yang simple. Ngerti ya maksud saya ya? Kita bisa berpikir ya, ketika saya sebut Allah Bapa, Bapak Ibu langsung mikir apa? Oh, Allah Bapa tuh kayak gini. Nah itu adalah respon yang cepat. Lalu ketika saya masuk kepada Allah Anak, yaitu adalah Yesus Kristus, yang langsung muncul di pikiran Bapak Ibu apa yang paling pertama? Tang. Gak perlu kasih tahu ya. Lalu ketika saya sebut mengenai Allah Roh Kudus, pertama kali muncul apa? Udah nangkep ya semuanya ya? Udah dapat muncul tadi ya gambarannya ya? Nah saya mau kasih tahu, gambaran yang langsung refleks muncul di dalam pikiran kita, itu sebenarnya menandakan sedalam itu atau sedekat itulah Allah Tritunggal buat hidup kita. Ngerti Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu tadi berpikir ketika saya bilang Allah Bapa itu apa buat Bapak Ibu? Dan Bapak Ibu berpikir gini, wah Allah Bapa adalah Allah yang begitu kaya. Oh berarti kemungkinan besar ya, Bapak Ibu menitik beratkan Allah Bapa itu hanya sebatas apa? Dia adalah Allah yang memberkati kita. Dan banyak orang juga ternyata secara sisi negatifnya, banyak orang ke gereja hanya mempunyai sebuah gambaran yang tidak utuh seperti itu. Dia melihat Allah Bapa adalah Allah yang betul-betul Allah yang hanya memberikan berkat saja. Pokoknya kalau aku jadi orang Kristen berarti aku akan diberkati oleh Bapa. Wah gitu ya. Dan makanya banyak orang berbondong-bondong mau jadi orang Kristen biar apa? Kan ada orang yang mendoktrinasi akhirnya.
Ayo jadi orang Kristen, kamu pasti kaya. Kamu pasti diberkati oleh Allah Bapa. Dan akhirnya hal itu memberikan sebuah gambaran buat dia untuk melihat Allah Bapa sebagai Allah yang mencurahkan berkat-berkatnya. Tapi masalahnya terbaliknya bahaya kontrasnya. Kalau kita tidak memahami dengan utuh mengenai Allah Bapa dan kita hanya tahu Allah Bapa itu hanya sebagian. Betul, dia adalah pemberi berkat. Namun kalau kita hanya tahu Allah Bapa sebagai Allah pemberi berkat, itu enggak utuh. Dan ketika kita mengalami persoalan hidup, kita akan mempertanyakan, loh katanya Allah Bapa itu Allah yang betul-betul memberikan berkat. Mana berkatnya? Ketika pandemi, aduh sulit nih, mana Allah Bapa? Akhirnya imannya mulai luntur. Ini kalau enggak utuh, gitu ya Bapak Ibu ya. Dan ketika saya tanya tadi mengenai Allah anak, apa yang dipikirnya Bapak Ibu? Kita punya perbedaan masing-masing. Ada orang yang berpikir ketika disebut Yesus Kristus, di pikiran dia yang pertama kali muncul apa? Oh Yesus Kristus itu adalah penyembuh. Betul, memang Yesus Kristus adalah penyembuh. Di dalam bagian Alkitab kita sering temukan, bukan? Dia adalah penyembuh. Dia banyak melakukan segala hal di dalam Alkitab. Dia menyembuhkan orang buta, dia menyembuhkan orang yang bisu, dia membangkitkan orang yang mati bahkan. Dia menyembuhkan sebuah luka, entah itu luka secara fisik atau secara penerimaan secara sosial, secara mental. Dia perbaiki semuanya. Banyak orang Kristen akhirnya menganggap Yesus Kristus adalah penyembuh. Tapi kalau dia hanya menganggap Yesus sebagai penyembuh, sekali lagi itu tidak utuh. Makanya jangan heran, banyak orang Kristen akhirnya membuat Allahnya sendiri tanda kutip. Dia menganggap Yesus Kristus itu harus menyembuhkan dia ketika dia mempunyai sebuah penyakit. Dan itu menjadi sebuah tujuan juga akhirnya untuk dia datang ke gereja. Kalau ditanya kenapa kamu mau ke gereja? Orang yang menganggap Yesus Kristus secara tidak utuh hanya menganggap dia sebagai penyembuh, cenderung dia akan berkata apa? Oh iya, aku kalau ke gereja aku pasti disembuhin. Aku dulu ya ke gereja ya, aku punya penyakit ini, aku sembuh loh. Oh lihat tuh ada mujizat di mana-mana segala macam. Saya tidak menyalahkan. Dan itu bisa Tuhan lakukan dengan sangat mudah bahkan. Kenapa? Karena hal yang fisik itu adalah hal yang kecil buat Tuhan, amin. Jangankan hal yang fisik, hal yang besar aja, masalah karya keselamatan toh Tuhan bisa kerjakan dengan sangat sempurna. Apalagi masalah cuma fisik gitu loh. Tuhan bisa kerjakan dengan sangat gampang gitu. Tapi sekali lagi, kalau kita tidak utuh pemahaman kita, akhirnya kita akan salah dalam memahami mengenai Allah Tritunggal itu sendiri. Ketika orang ditanya, Allah Roh Kudus buat kamu seperti apa? Orang berpikir, wah Allah Roh Kudus tuh Allah yang begitu dekat sama saya. Dia selalu menolong saya. Wah itu indah banget ya rasanya ya. Nah, kita punya definisi masing-masing. Kita punya respon masing-masing untuk melihat Allah Tritunggal itu. Namun hari ini saya ingin mengingatkan kepada setiap kita. Kita harus melihat ada sebuah pesan yang menjadi pesan core-nya. Pesan yang intinya ketika kita diperhadapkan dengan Allah Tritunggal. Dan 3 hal ini yang berdasarkan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini menjadi sebuah poin yang inti, yang fundamental yang harus kita tetap pegang. Tidak boleh kita pisahkan. Tidak boleh kita lupa. Dan akhirnya ketika kita menganggap Yesus sebagai penyembuh, itu ada di dalam pesan core-nya itu. Ada di dalam pesan intinya. Jadi gak boleh lepas, ngerti Bapak Ibu ya? Gak boleh kita membuang satu hal yang rumahnya hanya untuk mengambil perabotannya aja. Gak bisa. Kita harus punya rumahnya dulu, biar kita bisa mengerti perabotannya. Ngerti ya? Dan hari ini kita ingin belajar apa sih core-nya gitu loh. Apa sih intinya? Apa sih yang fundamentalnya dari kehidupan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang sangat dekat dengan saya, yang harus selalu saya renungkan dalam hidup saya. Wow, itu akan menjadi sebuah indah loh. Saya yakin ini akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat memberkati kita. Kita akan masuk kepada bagian yang pertama, yaitu adalah Allah Bapa. Nah ini dia ya, Allah Bapa. Allah Bapa itu harusnya pertama kali yang muncul dalam pikiran kita itu merefleksikan bahwa Allah Bapa adalah Allah yang punya kasih yang sempurna. Amin Bapak Ibu. Dia adalah Allah yang betul-betul punya kasih yang sangat besar. Banyak di dalam Alkitab yang bisa kita pakai ayatnya atau konteksnya untuk menjelaskan mengenai kasih daripada Allah Bapa. Namun saya ketemu ada satu teks yang betul-betul dekat dengan kasih Allah Bapa yang betul-betul tanpa syarat. Kasih yang betul-betul sempurna. Yang harusnya kita sudah nikmati juga. Dan akan selalu berulang kita nikmati. Nah kita akan coba lihat di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 13. Lalu dilanjutkan dengan ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Ini adalah sebuah perumpamaan mengenai anak yang hilang. Nah, ingat Bapak Ibu ya, perumpamaan anak yang hilang. Ada 2 anak yang dipunyai oleh satu bapak itu. Dan ada 1 anaknya yang hilang.
Sebenarnya nggak satu, tapi dua yang hilang. Betul ya? Yang bungsu hilang, yang sulung pun hilang sebenarnya. Nanti kita mau lihat sama-sama ya. Nah, kita lihat dulu ayat 11 sampai 13. Dikatakan begini, Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagian itu. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya. Itu dengan hidup berfoya-foya. Kita masuk dulu ayat 17 sampai ayat ke-19. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dan berkata kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Kita kembali kepada slide yang sebelumnya. Kalau kita lihat di dalam perumpamaan yang sangat-sangat sederhana ini. Sebuah cerita yang bisa kita pahami ketika kita langsung baca. Ini dikisahkan ada seorang bapak bukan, yang punya 2 orang anak. Dan biasanya kita hanya diperhadapkan dengan posisi anak yang bungsu. Kenapa? Karena memang di dalam posisi anak bungsu ini mengambil sebuah peranan di awal. Karena dia mengambil sebuah peranan yang cukup penting, yang mewakili kita sebenarnya sebagai manusia yang berdosa. Anak bungsu itu kan diceritakan dia minta sesuatu kepada bapaknya, betul ya? Dan diceritakan latarnya adalah bapaknya adalah orang yang betul-betul punya harta gitu loh. Dan dia cuma punya 2 anak. Dan anak yang bungsu datang kepada bapaknya untuk meminta bagiannya. Nah, saudara perlu pahami bahwa di dalam tradisi pada masa itu ketika anak meminta harta kepada orang tuanya, itu adalah hal yang sangat-sangat kurang ajar. Dan orang pada zaman itu tahu banget ketika anak minta harta warisan dari bapaknya, kalau bapaknya belum meninggal, bapaknya ini sangat-sangat layak untuk memukul anaknya dan mengusir anaknya. Itu sangat layak. Tapi kalau kita melihat di dalam bagian cerita yang dituliskan dalam perumpamaan ini, nampaknya kita tidak melihat ada bagian itu, betul ya? Kita malah melihat bapaknya ini ketika dimintain, oke, dia langsung membagikan kepada semua anaknya. Dia bagi kepada bungsu. Singkat cerita, ketika bungsu minta bagiannya, si bungsu pergi ke negeri orang. Ketika dia pergi ke negeri orang, akhirnya dia berfoya-foya, dia menghabiskan semuanya kan. Wah, dia makan-makan, dia semuanya hancur-hancur hidupnya. Sampai akhirnya ketika dia hedon, semuanya habis dan akhirnya tinggal apa? Ya udah, dia tinggal sama kandang babi aja. Dia makan cuma dari situ. Dia nggak bisa apa-apa. Dan ada sebuah titik balik yang akan kita lihat di sini. Ketika dia sudah mengalami semua keadaannya, makanya di dalam ayat yang ke-17 dikatakan apa? Lalu ia menyadari. Saudara, saya mau kasih tahu. Ketika anak si bungsu ini mengalami sebuah masalah hidup, mengalami sebuah tekanan, dan akhirnya Alkitab katakan bahwa ia menyadari segala kesalahannya. Saya mau kasih tahu, kesadaran yang muncul itu bukan murni dari diri anak bungsu itu. Itu nggak lahir langsung begitu aja. Ini sama merefleksikan kepada setiap kita. Orang yang berdosa itu tidak mungkin punya kemampuan untuk menyadari kesalahannya. Dan dia tidak punya kemampuan untuk kembali kepada bapaknya sebenarnya. Amin? Nggak bisa. Saudara ketika baca teks ini, saudara harus paham. Ketika perumpamaan ini ditegaskan bahwa dikatakan ia menyadari keadaannya. Makanya ketika dikatakan ia menyadari keadaannya, yang pertama kali ditekankan adalah mengenai apa? Kasih bapaknya. Lihat, katanya betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah makanannya tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudara tahu artinya apa? Kesadaran ini dibangun kenapa? Karena dia sudah mengalami kasih itu. Karena dia sudah bersama-sama dengan bapaknya. Sekalipun ketika bersama-sama dengan bapaknya, dia itu tidak terlalu apa? Tidak terlalu menghargai papanya. Tapi nampaknya dalam bagian ini, dia merasakan kebaikan bapaknya. Dia tahu bapaknya punya semua pekerja dan pekerjanya itu dikasih makan, dikasih kenikmatan. Dan dia sebagai anak pun dia akhirnya bisa merefleksikan, oh iya dulu aku pun kayak gitu ya. Aku dikasih semuanya, aku dikasih semua hal. Aku nikmati tapi kenapa aku kok kayak gini. Saudara lihat. Akhirnya yang membangun kesadarannya itu adalah kasih yang udah pernah dia nikmati.
Itu gak bisa muncul sendiri. Orang yang berdosa gak mungkin bisa muncul sendiri untuk tiba-tiba bilang apa? Aku mau ketemu Tuhan. Aku mau bertobat kepada Tuhan. Enggak mungkin. Semua itu kenapa? Karena Allah terlebih dahulu menyatakan kasihnya kepada dia. Amin. Ini sebuah doktrin yang sangat penting. Ini sebuah doktrin yang harusnya memperlihatkan kepada kita, kepada kasih Bapa itu. Bahwa ketika dia mengasihi saudara, ketika saudara hari ini bisa percaya kepada dia, percayalah. Itu semua karena Bapa telah mengasihi engkau terlebih dahulu. Dan kasih itu akhirnya bergelora dalam diri kita dan akhirnya membuat sebuah respon dalam diri kita untuk apa? Percaya kepada dia. Kita mengalami kasih itu dulu. Makanya ketika kita melihat apa yang diperhadapkan oleh anak bungsu ini, kita lihat. Ayat 18 dikatakan apa? Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Saudara lihat, ini adalah sebuah langkah pertobatan bukan? Ketika dia sudah menyadari, firman Tuhan katakan apa? Akhirnya dia mampu untuk bangkit dan dia mampu untuk berlari. Bukankah ini juga mengingatkan kepada kita mengenai posisi kita yang berdosa? Ingat saya pernah kasih sebuah ilustrasi yang sangat sering sebenarnya. Mengenai orang yang tenggelam di dalam laut. Bapak Ibu ingat? Itu ilustrasi yang paling saya sering pakai. Kenapa? Karena ilustrasi itu sangat mewakili bagaimana kasih Allah bagi setiap kita. Seperti ada seorang yang akhirnya dia pergi ke laut dan akhirnya dia tenggelam dalam laut. Dan ketika orang ini tenggelam di dalam laut, dia masuk kepada sampai dasar lautnya. Yang menjadi pertanyaan ketika orang ini tenggelam sampai dasar laut adalah, apakah orang ini bisa menyelamatkan dirinya sendiri ketika dia ada di dalam dasar laut? Gak mungkin, betul? Gak mungkin. Apakah dia bisa teriak, help me, tolong. Gak bisa. Karena posisinya ada di bawah. Dan posisi kalau udah di bawah dasar dia pasti mati, setuju? Apakah masih punya kemampuan dia untuk berenang ke atas lagi? Dan akhirnya berenang ke tepian untuk menyelamatkan diri? Gak bisa. Gak ada satu usaha apapun yang bisa dilakukan oleh seorang yang berdosa sebenarnya. Sama posisinya dengan kita yang berdosa. Sama posisinya dengan anak bungsu di dalam bagian ini sebenarnya. Dan ketika Allah yang tahu ada orang di dasar laut itu, Allah itu nyemplung ke dalam, angkat kita dari dasar laut, taruh kita ke tepian, dan ketika kita sudah ditaruh ke tepian, kita diberikan kehidupan yang baru. Dan ketika kita udah dapat kehidupan, kita hidup lagi. Ketika kita dapat kehidupan itu dan kita hidup lagi, lihat, kita menyadari kan bahwa kita hidup. Lihat, sama bukan? Kita menyadari, seperti anak bungsu juga menyadari. Kita menyadari, wah aku hidup. Dan kita menyadari, oh ini loh orang yang tolong aku. Oh ini loh Bapa ini loh yang tolong aku loh. Di dalam ketidakmampuan aku ini. Aku mau usaha kayak gimana pun untuk dapat keselamatan gak bisa. Tapi karena dia tolong aku, oh ini ya, ini bikin aku mampu. Ini yang bikin aku sadar. Kasih ini yang bikin aku sadar. Dan akhirnya setelah kita sadar, bukankah kita bisa bangkit dan pergi kepada Bapa untuk bilang apa? God, aku mau percaya sama kamu. Tuhan, aku mau percaya sama kamu. Kenapa? Karena kamu sangat mengasihi aku. Ini adalah sebuah langkah iman. Dan makanya jangan heran ketika dia sudah bisa datang kepada Bapa. Akhirnya dia mengakui semuanya. Makanya dikatakan apa? Aku telah berdosa. Dia langsung mengakui. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Ketika engkau percaya kepada Tuhan melalui kasih Bapa itu. Kepercayaanmu kepada Tuhan bukan karena engkau takut sama api neraka. Kita percaya kepada Yesus, kita percaya kepada kasih Bapa itu bukan karena sesuatu yang kita takutkan ketika kita mati nanti. Enggak, kita harus pahami ini dulu. Bahwa kita bisa percaya itu semua karena kasih. Kita bisa percaya semuanya bukan karena apa? Ada suatu hal yang kita dapatkan kalau kita gak percaya Tuhan. Yaitu adalah apa? Hukuman kekal. No. Hukuman kekal itu udah pasti kok. Tapi alasan kenapa kita bisa percaya, kenapa kita bisa mengalami Allah itu bukan karena mengerikannya hukuman yang akan kita terima ketika kita gak percaya. Tapi karena apa? Kasih yang sudah terlebih dahulu kita terima. Coba bilang ke kiri kanannya, kamu tuh dikasih oleh Bapa. Wow ya, indah Bapak Ibu ya. Terus bilang lagi ke kiri kanannya, tanpa Bapa kamu gak bisa dia mengasihi. Ya, gak bisa, betul ya. Dan hal ini sekaligus merefleksikan kepada kita. Bahwa sebenarnya
tuntutan untuk mengasihi, itu sebenarnya bisa dilakukan oleh orang Kristen apa enggak? Bisa, sangat bisa. Ketika Allah mengatakan engkau harus mengasihi. Semua itu didasarkan kenapa? Bukan hanya sebagai sebuah tuntutan perintah. Namun karena kita memang orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam kasih Allah. Amin. Kita sudah merasakan kasih Allah gitu. Wow. Dan akhirnya ini membuat sebuah gambaran yang sangat dekat sama kita, bukan? Kita kembali lagi bisa terpesona dengan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Ini mengenai kasih Allah Bapa. Lalu kita akan masuk ke dalam bagian yang kedua. Mengenai Allah Anak. Nah, kalau Allah Anak apa sih yang bisa kita lihat? Ya, Allah Anak itu sebenarnya pesan core-nya adalah mengenai sebuah penundukan diri yang sempurna. Kalau tadi Allah Bapa menerima semuanya dengan sempurna. Sekalipun anak ini hancur, sekalipun anak ini bobrok, sekalipun anak bungsu ini tidak bisa melakukan apapun dalam dirinya. Tapi ketika dia kembali Bapa tetap terima. Dan ketika kita masuk kepada Allah Anak yaitu Yesus Kristus. Kita sedang diperhadapkan dengan apa? Sebuah penundukan diri yang sempurna. Saya akan coba jelaskan di dalam Filipi pasal 2 ayat 6-8. Ayat 6-8 bilang begini. Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ada dua kata yang sangat-sangat penting di dalam 3 ayat ini. Sebenarnya semuanya penting. Tapi saya coba bold beberapa kata saja, ada 2. Yaitu mengenai mengosongkan dirinya. Mengenai Kristus yang mengosongkan diri. Dan juga Kristus yang merendahkan diri. Di dalam 2 kata ini, 2 kalimat ini. Kita bisa mengerti mengenai sebuah penundukan diri yang sejati dari Yesus Kristus. Dan hal ini nanti sekaligus akan membuat kita bisa memahami mengapa hidup kita itu harus tunduk kepada Allah. Seringkali kita bandel, betul? Ya kan? Seringkali firman Tuhan kita udah tahu nih. Betul gak? Kita udah tahu nih, hukumnya kayak gini. Kebenarannya kayak gini. Tapi terkadang kita masih bandel. Coba lihat kiri kanannya, ada muka-muka orang bandel gak? Yang ketawa itu berarti orang bandel. Ya, di rumah juga coba lihat ya kiri kanannya, suamimu, istrimu gitu. Anakmu coba. Sama, dan bilang ke kiri kanannya. Kita semua orang bandel kok. Tapi orang bandel yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Ya, dan kita mau lihat nih, bukan masalah bandel gak bandelnya sekarang. Masalah adalah kita harus tunduk memang sama Allah. Melalui apa? Melalui Yesus Kristus sebagai sebuah teladannya yang sempurna. Dan keteladanan yang sempurna Yesus Kristus itu bukan hanya sebagai sebuah teladan. Tapi itu ditimpakan buat kita dan akhirnya kita dimampukan untuk bisa tunduk kepada Allah. Wow. Berarti ketika bicara penundukan itu semua bukan bicara soal usahamu. Itu semua bicara soal apa? Anugerah Kristus yang dinyatakan buat setiap kita. Amin. Kita lihat ya coba ya. Yang pertama dikatakan apa? Kristus itu telah mengosongkan dirinya. Apa artinya Kristus telah mengosongkan dirinya? Apa maksudnya Paulus menuliskan bagian ini? Kalau kita lihat dari ayat 6. Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini adalah sebuah hal yang harus kita pahami dulu di awal. Di dalam ayat yang ke-6 kita melihat bahwa ada sebuah fakta mengenai Yesus Kristus. Bahwa Yesus adalah rupa Allah atau yang bisa dibilang adalah Allah itu sendiri. Dia adalah 100% Allah. Tapi di dalam ayat yang ke-7 dikatakan apa? Sekalipun dia Allah, dia telah apa? Mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti. Berarti pengosongan diri ini berbicara mengenai Kristus yang berinkarnasi. Mengenai Kristus yang hadir ke dalam dunia. Sekalipun dia adalah Allah 100%. Tapi dia mau dan rela untuk mengosongkan dirinya dan hadir ke dalam dunia. So maksudnya apa mengosongkan diri? Saya kasih tahu begini. Arti dari mengosongkan diri adalah sekalipun Kristus adalah Allah 100%. Tapi ketika dia masuk ke dalam dunia menjelma jadi manusia. Dia itu membatasi dirinya. Berarti saudara. Mengosongkan diri artinya adalah Kristus itu membatasi dirinya. Dia membatasi diri untuk apa? Kalau saudara lihat di dalam teks Alkitab, bukankah kita sering ketemu bahwa Yesus itu mengerti pikiran manusia, betul? Ketika dia ketemu sama orang-orang Farisi, ahli Taurat, dia udah tahu. Ini orang-orang ini datang mau mencobai aku nih. Dia udah tahu. Itu menunjukkan kealahan dia 100%, setuju? Ada orang yang bisa langsung tebak pikiran?
Kayak saya datang ke sini, saya langsung tahu pikiran Pak Robert apa. Belum saya salam sama Pak Robert, saya udah tahu pikiran Pak Robert apa. Enggak gitu kan ya. Kita semua nggak tahu gitu loh. Bahkan ketika kita sudah bersama-sama dengan orang itu puluhan tahun pun kita nggak bisa tebak pikirannya. Setuju? Makanya kenapa selalu ada ribut kan? Ya karena kita nggak bisa tebak pikiran orang. Kalau kita bisa tebak pikiran orang, kita bisa tahu loh bagaimana bisa menjadi yang terbaik buat dia. Nah betul kan? Masalah kita tuh tidak mampu untuk sampai titik itu. Tapi saya kasih tahu, Kristus mampu. Bahkan ketika dia jadi manusia, ketika dia menjelma jadi manusia, dia itu tidak menanggalkan kealahannya. Saudara jangan salah paham. Ketika Yesus jadi manusia, dia punya tubuh secara fisik, kealahannya tetap berapa persen? 100. Ini adalah kata yang penting. Makanya ketika kita membaca mengosongkan diri artinya apa? Kristus itu sebenarnya bisa. Ketika orang jahat sama dia, dia bisa menggunakan Allah sebagai hakim untuk menghukum orang itu langsung. Ketika banyak orang yang meludahi dia, ketika banyak orang yang berteriak salibkan dia, salibkan dia. Ketika banyak orang yang berusaha untuk membunuh dia, menggiring dia. Yesus sebagai Allah yang adalah sebagai hakim, dia sebenarnya bisa dalam waktu itu juga untuk menghukum orang-orang itu. Sangat bisa. Tapi kita nggak dapatin itu, betul? Yang kita dapati adalah apa? Yesus itu malah diam. Tetap memberitakan firman. Bahkan dia pergi dari kota itu, dia kebaskan debu. Dia jalan lagi ke kota lain. Dia tidak mau terlalu banyak urusan sama orang-orang, gak suka sama dia. Yang dia menjadi fokus apa? Tetap dia beritakan mengenai kasih Allah Bapa itu. Yang akan dia genapi dalam penebusannya nanti. Dan makanya ketika dia mengosongkan diri itu artinya bukan dia melepas kealahannya. Tapi dia itu sedang membatasi dirinya. Ini sangat menyakitkan sebenarnya loh. Kita bisa bayangin ya. Misalkan ya, si Grace ini kan orangnya ahli di dalam vokal kan. Ketemu sama saya. Yang nyanyi aja masih suka fals gitu. Terus saya datang ke Grace bilang, Grace aduh suaramu fals banget sih tadi. Harusnya begini loh, saya sok-sok ngajarin dia. Tapi pas saya ngajarin dia, saya ngajarin juga fals-fals gitu loh. Saya mau tanya coba, Grace sebagai orang yang ngerti vokal, responnya gimana? Gregetan gak? Ini orang kok gaya bener ya? Gue lebih bisa nyanyi loh. Terus sampai ke Korea belajar vokal loh. Lu apa? Gitu ya. Teriak woi aja masih fals. Mau ngajarin nyanyi gitu kan. Grace bisa pikir gitu. Karena apa? Dia kan punya kapasitas, betul? Dia punya kapasitas. Tapi masalahnya ketika Grace dapat model saya seperti ini. Sok ngajarin dia tapi dia bisa. Tapi ketika Grace bilang, thank you ya Kel ya. Masukan lu sangat berarti. Gitu. Makasih Kel ya. Itu namanya Grace itu lagi mengosongkan dirinya tuh. Dia tuh lagi membatasi dirinya gitu. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Sebenarnya dia bisa. Dia sebenarnya bisa counter saya langsung. Woi, gue itu yang lebih ngerti. Kenapa lu ngajarin gue? Lu tuh masih salah gitu. Tapi karena Grace membatasi dirinya, dia gak mau terlalu banyak ngomong urusan sama saya. Karena kasih itu ya, karena kasih yang mau ditunjukkan itu. Akhirnya dia gak mau. Saudara lihat ini yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Kalau saudara jadi Yesus Kristus, kesabaran saudara sangat-sangat diuji gak? Sangatlah, betul ya? Dan harusnya ini memberikan sebuah terang buat kita, bukan? Kita itu diciptakan oleh Tuhan dengan beberapa talenta yang spesial buat hidup kita. Dan di setiap kita tuh berbeda-beda karunianya. Ketika kita punya karunia yang berbeda, kita punya talenta yang berbeda. So, jangan gunakan semua hal itu yang kita punya, yang kita bisa untuk melihat seorang lain itu rendah. Engkau bisa di dalam vokal, tapi engkau gak bisa dalam hal yang lain. Setuju? Kita bukan semua 100 orang perfect gitu loh. Ketika kita ngerti soal ilmu apa, kita gak boleh menganggap rendah orang yang ngerti ilmu itu. Karena suatu saat kita akan membutuhkan dia di dalam keahlian yang lain. Benar? Bukankah ini yang Yesus tunjukkan juga? Sekalipun dia bisa tapi dia membatasi dirinya untuk enggak melakukan itu. Tujuannya untuk kasih. Tujuan untuk kasih yang ingin dia genapi nanti di kayu salib. Itulah kasih yang betul-betul sempurna. Melalui Yesus Kristus di dalam rencana Allah Bapa itu. Dan di dalam hal ini penundukan diri Kristus itu betul-betul ditunjukkan ketika dia merendahkan dirinya. Saudara bisa bayangin Allah mana yang bisa seperti Yesus? Allah mana yang bisa menunjukkan diri seperti itu? Bukankah Allah di dalam kekudusannya harusnya kita sanjung, kita tinggikan?
Tapi ketika Allah menjelma menjadi manusia melalui Yesus Kristus, dia bahkan membatasi diri untuk tidak melakukan suatu hal yang sebenarnya bisa dia lakukan. Wow. Betapa besar kasihnya kan? Betapa besar anugerahnya. Betapa besar penerimaannya. Betapa besar kesempatan yang selalu ia berikan buat orang-orang banyak. Sekalipun dia bisa melakukan penghukuman pada waktu itu. Dan ketika Alkitab mengatakan ia telah merendahkan dirinya. Itu ingin menegaskan bahwa apa? Ketika Yesus datang ke dalam dunia, sekalipun dia tidak menanggalkan kealahannya secara 100%. Tapi saudara jangan lupa, merendahkan diri artinya apa? Kalau kita lihat Yesus baru lahir aja. Dia lahir di dalam sebuah keluarga yang sebenarnya tidak terlalu kaya. Betul? Dia lahir di dalam sebuah keluarga yang hanya keluarga tukang kayu. Yang tidak terlalu terpandang kok. Dia bukan lahir dalam sebuah keluarga yang raja. Seperti saat itu sedang memerintah. Dia berusaha untuk merendahkan diri dengan secara sengaja. Untuk menunjukkan sebuah apa? Kerendahan diri yang 100% sempurna. Yang nanti ditimpakan buat kita. Dan hal itu, perendahan diri dia itu bukan hanya dengan dia itu datang ke dalam dunia. Tapi perendahan dirinya itu ketika dia ditambahkan satu natur buat dia. Saudara tahu? Ini kayak kalimat yang sulit sebenarnya. Saya jelasin gini. Yesus 100% Allah. Dan ketika Alkitab mengatakan dia merendahkan dirinya, perendahan dia itu adalah ketika dia ditambahkan natur manusia ke dalam dirinya. Dia dipaksa untuk punya natur manusia itu 100%. Bukan 50%. Ketika dia lapar kok. Ketika dia sedih kok. Dia nangis kok. Dia ditambahkan natur manusia itu. Dan itu betul-betul menunjukkan bahwa Yesus itu betul-betul merendahkan dirinya. Itu perendahan dirinya. Harusnya Allah tidak perlu ditambahin natur manusia. Betul gak? Loh, karena dia menciptakan manusia kok. Buat apa dia ditambahkan natur manusia? Itu sama aja membuat Allah itu seakan-akan apa? Sengaja untuk diturunkan gitu loh. Levelnya, kategorinya. Tapi Yesus merendahkan diri dengan cara ditambahkan natur manusia. Namun satu hal yang kita bisa lihat. Sekalipun Yesus menjalani 3,5 tahun pelayanannya. Dan selama hidup 30-an tahun. Sekalipun dia mempunyai natur manusia yang ditambahkan. Yang menegaskan perendahan dirinya itu. Yesus buktinya adalah dia bisa tunduk secara sempurna. Amin. Dia taat secara sempurna. Bahkan dia sampai mati di kayu salib. Untuk siapa? Semata-mata untuk setiap kita. Saudara bersyukur punya Allah yang begitu baik. Makanya saudara ingat. Engkau harus tunduk. Kenapa? Karena Kristus sudah tunduk kepada Bapa. Kita bisa tunduk kenapa? Karena Kristus sudah menyelesaikan semuanya buat kita. Tuntutan hukum Taurat, tuntutan kebenaran itu sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Dan kita tinggal menjalankannya. Makanya kita gak dituntut untuk bisa taat 100% biar kita selamat. Kenapa? Karena semuanya sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Di dalam penundukan dirinya itu. Wow, betapa indahnya bukan? Lalu yang terakhir, kita akan lihat mengenai Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus menandakan apa sih? Ada sebuah pertolongan yang sempurna. Wah, ini udah jadi yang paling favorit ya. Biasanya kalau kita sebut Roh Kudus udah pasti muncul yang ini ya. Oh, dia adalah penolong, setuju? Dia adalah penyerta, dia adalah pendamping, apapun itu. Ya memang karena ini adalah sebuah hal yang sangat dekat dengan Roh Kudus. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16-17 mengatakan begini. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wow, ini saudara tahu dikatakan oleh Yesus sendiri sebelum Yesus itu pergi ke sorga. Sebelum Yesus mati, dia dibangkitkan dan dia naik ke surga. Dia sudah kasih pesan ini loh. Toh nanti ketika aku ndak ada, kamu ndak perlu pusing. Kamu ndak perlu khawatir. Kamu ndak perlu takut. Kalau aku dalam tubuh fisik ini bisa menjadi penolongmu. Kalau aku dalam tubuh fisik ini bisa menyertai kamu. Tapi ketika aku tidak dalam tubuh fisik ini, aku tidak akan meninggalkan kamu selama-lamanya. Kenapa? Karena sekalipun aku secara fisik tidak ada, tapi roh penolong itu akan selalu menyertai kamu selama-lamanya. Wow, ini adalah sebuah pesan yang sangat indah seharusnya buat kita. Bahwa
penyertaan dari Yesus itu tidak dititik beratkan kepada sebuah hal yang sifatnya materi atau fisik. Saudara, hal ini sebenarnya harusnya memberikan sebuah gambaran yang terang buat kita loh. Berapa banyak orang Kristen yang merasa apa? Bahwa ketika dia punya hal yang fisik, ketika dia punya hal yang bisa dilihat, ketika dia punya hal yang materi, itu hal-hal yang bisa menjamin hidupnya. Betul? Banyak orang Kristen bukankah berpikir ketika dia punya hal yang material, yang kelihatan yang fisik. Masalah uang, masalah rumah, masalah apapun itu. Seakan-akan dia merasa apa? Ini adalah suatu hal yang bisa menjamin aku. Ini suatu hal yang bisa menjadi penolongku nih. Kalau aku ada kenapa-napa tenang, aku punya uang segala macam. Tapi pertanyaan adalah, apakah betul hal yang materi itu bisa menjadi penolong Anda selama-lamanya? Saya tidak yakin tuh. Betul gak? Orang sekaya apapun ketika dia sakit berat, bisa hilang semuanya. Pengkhotbah mengatakan apa? Ada waktunya untuk mengumpulkan, ada waktu untuk membuang. Artinya apa? Kalau Allah memang sedang memberikan engkau kesempatan untuk mengumpulkan, engkau akan kumpulkan yang banyak berkat itu. Tapi ketika satu waktu Allah bilang apa? Engkau harus membuang semuanya. Mau gak mau? Mempertahankan atau tidak mempertahankan? Engkau harus membuang itu. Karena Allah sudah izinkan. Makanya kenapa tiba-tiba bisa terjadi sebuah perampokan, betul ya? Kenapa tiba-tiba bisa terjadi sebuah kebakaran dan lain sebagainya, langsung hilang habis semuanya. Ya kita nggak tahu gitu loh. Tapi firman Tuhan mengatakan begitu. Artinya apa sih sebenarnya yang saya ingin ditekankan? Bahwa hal-hal yang sifatnya materi itu nggak bisa menjadi penolongmu yang sejati. Amin. Hal-hal yang sifatnya fisikal itu nggak bisa menjamin hidupmu. Dia nggak bisa menemanimu selama-lamanya. Bahkan orang yang ada di sampingmu itu nggak bisa menemanimu selama-lamanya. Dan kebenaran ini itu betul-betul menegaskan kita. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Firman Tuhan bilang apa? Tapi Tuhan tetap ada buat aku. Wow. Dan itu semua dinyatakan melalui apa? Roh Kudusnya. Amin saudara. Saudara bersyukur dengan pertolongan Roh Kudus yang selalu nyata dalam hidup saudara. Saya gak bisa cerita banyak hal. Dan tetapi satu hal saya yakin. Pertolongan Roh Kudus itu nyata buat hidup saudara hingga hari ini. Kita bisa pakai baju. Kita bisa punya uang. Kita bisa punya rumah, kita bisa menghidupi anak-anak kita. Kita bisa makan hingga titik ini. Kita bisa cukup hingga detik ini. Itu semua karena pertolongan dari Roh Kudus buat kita. Amin. Itu semua punya dia. Itu semua punya dia. Saudara lihat, Allah Tritunggal itu Allah yang begitu dekat dengan kita. Dia gak jauh ya. Dia gak sulit untuk dipahami sebenarnya. Dia sangat indah untuk dirasakan. Maka melalui bagian ini saudara, kita bisa menyimpulkan satu hal. Kesempurnaan Tritunggal ini membuat kita tidak pernah kekurangan kasih. Amin. Karena kita mengerti ada kasih Allah Bapa yang selalu cukup buat kita. Bahkan lebih buat kita. Kesempurnaan Allah Tritunggal juga menegaskan kepada kita bahwa kita tidak pernah bisa berhenti untuk mengasihi. Amin. Karena itu yang Yesus lakukan juga. Dia membatasi diri untuk mengasihi orang lain. Dan kesempurnaan Tritunggal juga menegaskan kepada kita bahwa selalu dimampukan untuk mengasihi. Kita itu selalu dimampukan untuk mengasihi. Amin. Karena ada pertolongan melalui Roh Kudus. Saudara, biarlah hari ini kita bisa merefleksikan lagi kepada Allah Tritunggal yang kaya sekali dengan kasih dan pertolongan itu. Ingat, kita gak bisa hidup di luar itu. Kalau saudara mau mengasihi, saudara harus lihat kepada kasih Allah Bapa. Ketika saudara sulit untuk mengasihi, saudara harus lihat kepada pertolongan dari Roh Kudus yang memampukan saudara. Saya gak bisa jamin saudara dalam hidup saudara. Saudara akan selalu ketemu dengan orang-orang yang baik sama saudara. Kalau orang itu baik sama saudara, itu gampang kita kasihi. Tapi itu bukan jaminan. Kasih Allah itu nyata di tengah situasi kondisi yang sebenarnya tidak menguntungkan buat kita. Betul? Kita bisa melihat Yesus begitu mengasihi kita. Itu karena Yesus hadir di tengah orang-orang yang membenci dia. Di tengah dunia yang sangat rusak. Saudara juga sama. Ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang gak suka sama kita. Minta pertolongan dari Roh Kudus. Pandang kepada kasih Allah Bapa yang sudah kita nikmati. Dan pandang juga kepada penebusan Yesus yang memampukan kita untuk dapat mengasihi orang itu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk refleksi mengenai Allah Tritunggal pada hari ini. Kami bersyukur bahwa kami punya Allah Tritunggal yang begitu dekat buat hidup kami. Yang gak pernah jauh dari hidup kami. Terima kasih. Biarlah Allah Tritunggal ini
selalu menjadi tumpuan di dalam hidup kami untuk dapat melakukan kasih kepada sesama kami. Karena kami tahu relasi adalah Allah Tritunggal, ada relasi kasih. Bapa mengasihi anak, Bapa mengasihi Roh Kudus, demikian sebaliknya. Dan kami ingin hidup di dalam lingkup kasih itu. Terima kasih Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaatmu yang mendengar firman ini. Dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin.